Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Lydia Maulana dalam YouTube channel Lydia Maulana. Seperti biasa, saya akan membawakan sebuah kisah nyata dalam rumah tangga. Namun jangan lupa buat kalian yang nonton, jangan lupa nih subscribe channel saya, support dan dukung channel ini supaya berkembang dengan banyak sharing cerita-cerita yang sudah terjadi dalam rumah tangga kita semuanya. Kita maybe ya, tapi ya nggak semuanya sih ya. Semoga tidak ada lagi desas-desus atau cerita yang sangat menyakitkan dalam rumah tangga kita semuanya. Nah, kali ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata dalam rumah tangga. Sebut saja pasangan vintage ya. Sekarang ini pasangan vintage. Sebut saja inisial Mr. Y dan Mrs. S. Mr. Y dan Mrs. S. Nah, untuk saat ini mereka sudah berumah tangga sekitar setengah abad lebih ya, kurang lebih 50 tahun lebih. Tapi masih berlangsung, alhamdulillah sampai saat ini mereka masih bersama-sama dalam kondisi yang sehat walafiat, seperti itu. Jadi kita akan flashback ke masa lalu mereka. Nah, konon mereka ini menikah di usia muda, yaitu di usia sekitar 20 tahun. Nah, pada saat itu mereka sudah sama-sama sukses. Maksudnya di sini sukses pada zaman dulu, mereka itu sama-sama diangkat sebagai semacam pegawai kepemerintahan gitulah ya, semacam pegawai pemerintahan. Jadi mereka sudah sama-sama ibaratnya kayak pegawai negeri kayak gitu ya, pegawai negeri. Jadi zaman dulu itu mau masuk ke pemerintahan itu sangat gampang, dan di situ mereka yang masih muda begitu lulus sekolah ya, waktu itu bukan kuliah, lulus sekolah, mereka sama-sama diterima di pemerintahan kayak gitu, sama-sama diangkat kayak gitu ya. Dan akhirnya mereka ini saling dekat satu sama lain ya, saling dekat satu sama lain, saling mengagumi satu sama lain. Namun di sisi lain yang cowok ini suka cemburu gitu. Pada saat mereka pacaran suka cemburu, tapi yang cewek ini biasa aja, santai. Tidak dipungkiri yang cewek ini manis kayak gadis-gadis Arab gitu loh. Nggak salah sih kalau banyak yang naksir gitu sama cewek ini, banyak naksir karena dia itu selain ramah, supel, dia juga manis kayak gadis-gadis Arab kayak gitu ya. Kemudian si cowok ini memberanikan diri untuk menyatakan cintanya pada si cewek ini. Nah, daripada nanti keduluan orang lain nih, nah udah deh si cowok ini menyatakan cinta sama si cewek ini. Nah, akhirnya si cewek ini menerima cinta dari Mr. Y ini ya, menerima karena yang Mrs. S ini lihat Mr. Y ini ibadahnya bagus, orangnya juga cakep, kemudian dari keluarga baik-baik ya. Ibaratnya waktu itu dia itu anggap aja ekonomi menengah ke atas ya, karena pada saat itu sekitar 50 tahun yang lalu itu belum ada yang namanya motor, sepeda motor. Tapi Mr. Y ini dia sudah punya motor, sedangkan yang lain itu belum ada yang punya motor sama sekali. Dan pada saat itu siapapun yang punya motor itu dianggap dia orang kaya. Nah, wajar ya kalau perempuan tuh lebih realistis kayak gitu ya, karena sekarang apa sih yang enggak, kalau nggak ada duit ya masa kita makan cinta. Pada saat dulu, zaman dulu aja udah terlaksana seperti itu. Nah, kemudian Mrs. S ini menerima cinta dari Mr. Y ya, Mr. Y. Kemudian mereka memadu kasih. Nah, di situ terjadilah percikan-percikan di mana banyak laki-laki yang mulai mendekati Mrs. S ini, mulai mendekati. Nah, si Mr. Y ini punya darah-darah ketimuran kayak gitu, agak-agak Madura gitu ya. Jadi dia agak-agak keras kayak gitu ya, ada cemburunya gitu, ditantangi dan lain sebagainya gitu, demi melindungi si ceweknya ini tadi ya, menjaga supaya tidak digoda oleh laki-laki lain. Tapi
Mrs. S ini tidak melayani godaan dari laki-laki lain karena dia memang setia sama Mr. Y ini, dia memang serius. Nah, Mr. Y berpikir nih, daripada nanti pacarku ini diambil orang, ya udah deh aku lamar aja. Kemudian Mr. Y ini memberanikan diri untuk melamar Mrs. S ini pergi ke rumah orang tuanya yang ada di luar kota. Memberanikan diri demi apa? Supaya gak ada lagi yang berani mengganggu Mrs. S ini. Pergilah Mr. Y ini ke rumah orang tua perempuan dan melamar di sana, dan gayung bersambut calon mertuanya menerima lamaran dari Mr. Y ini. Karena apa? Kan ini yang pasti bermalam ya, karena cukup jauh rumahnya di luar kota, kurang lebih 4-6 jam gitu perjalanan. Nah di sana kan nginep nih. Nah di situ ketahuan betapa baiknya calon mantunya ini. Kemudian ibadahnya juga oke, keren, bagus. Dia itu setiap hari ngaji ya gitu ya. Terus sholatnya juga tekun kayak gitu ya. Nggak bolong-bolong sama sekali. Nah di situ si nenek dari Mrs. S ini memperhatikan, meskipun kelihatannya cuek, dia cukup memperhatikan karena beliau cukup seorang nenek yang agamis gitu ya. Melihat calon mantunya seperti itu, dia itu tertegun. Baru kali ini aku melihat calon mantu kayak gini, karena yang lain itu biasa aja gitu, kadang meninggalkan sholatnya, tapi ini enggak. Dia itu tekun banget, begitu azan langsung sholat, ngaji dan lain sebagainya. Terus dari wajahnya tuh juga adem kayak gitu loh kalau ngeliat Mr. Y ini. Nah akhirnya keluarga Mrs. S ini setuju. Kemudian alhamdulillah gayung bersambut. Nah diperkenalkanlah akhirnya Mrs. S ini ke orang tua Mr. Y. Akhirnya pulang dari rumah calon mertuanya, Mr. Y ini mengajak Mrs. S ini pergi ke rumah orang tuanya. Dan alhamdulillah di sana pun gayung bersambut, baik banget, dan Mrs. S ini diterima di keluarga laki-laki ini. Akhirnya mereka menentukan tanggal pernikahan, dan pada akhirnya sampailah mereka menikah. Dan setahun kemudian lahirlah anak pertama. Bahagia banget kehidupan mereka. Kemudian 5 tahun ke depan lahir lagi anak kedua mereka yang sangat cantik. Jadi anak mereka itu 2, sama-sama cewek nih. Nah kehidupan mereka sangat bahagia. Mereka tidak merepotkan kedua orang tua masing-masing ya. Tidak merepotkan dalam arti tidak pernah minta uang, tidak pernah rebutan warisan dan lain sebagainya. Tapi mereka tetap ingat sama orang tua masing-masing, sama mertua masing-masing. Seperti itu. Akhirnya mereka bisa beli tanah, rumah, kendaraan pakai uang gajinya masing-masing, tanpa campur tangan harta kedua orang tua masing-masing. Luar biasa ya. Pada saat itu gajinya masih gak seberapa loh, tapi mereka bisa memanage keuangan mereka sampai mereka bisa punya 2 rumah, 2 tanah, kendaraan, sepeda motor, banyak banget. Cuman dari gaji, dan mereka tuh sangat jujur sekali, pasangan yang jujur, ulet, pekerja keras. Nah kemudian musibah itu datang di tahun kurang lebih 40 tahun mereka menikah, di saat anak-anak mereka sudah beranjak dewasa. Yang satu sudah menikah, yang satu sedang kuliah. Nah disitulah terjadi percikan musibah. Mr. Y ini ada main dengan tetangganya sendiri, yang mana tetangganya itu ada di depan rumahnya sendiri. Dan si perempuan ini adalah janda ditinggal mati suaminya. Dan janda ini akrab banget dengan semua tetangga yang ada di sini, terutama dengan Mrs. S. Akrab banget. Jadi tidak menyangka sekali kalau akhirnya ternyata si janda ini ada main di belakang sama Mr. Y. Gimana ceritanya ya? Nggak tahu. Karena pada awalnya tuh mereka cuma saling cengkrama, ya biasalah tetangga saling ngobrol gitu kan, kumpul bareng, ada acara makan-makan bareng gitu. Mungkin dari situ timbul percikan. Nah kemudian kedua ini si janda sama Mr. Y ini
saling tukar nomor WA ternyata. Tapi nggak tahu dapatnya dari mana, kapan mintanya tuh nggak tahu. Tiba-tiba mereka saling punya. Tapi Mercedes S ini tahu kalau Mister atau suaminya ini punya WA dari janda itu. Dan pada saat janda itu menggoda Mister E ini, Mercedes S ini juga tahu dari WA. Dia tuh tahu digoda, keluar dong, ayo main ini jalan-jalan. Dia itu tahu. Malah Mercedes S ini nyuruh meladeni, udah coba ladeni, ingin tahu reaksinya gitu, coba ladeni. Tapi di depan itu, di belakang itu, Mercedes ini masih baik, pura-pura nggak tahu dia kalau si janda ini ngechat gitu suaminya. Dia pura-pura nggak tahu gitu, padahal tahu banget. Malah dia yang nyuruh membalas yang hal-hal yang aneh gitu, yang enggak gitu balasannya. Jadi dibalaslah sama Mister Y ini atas perintah dari istrinya. Misalnya nih di WA, kangen nih, yuk ketemu yuk ngopi bareng, ayo di mana, gitu-gitu. Jadi pingin tahu responnya gimana. Ternyata direspon beneran kan sama si janda itu. Nah semakin dibalas lagi nih sama Mister Y, tapi diperintah istrinya tadi ya. Nah menurut kalian gimana? Ini diperintah istrinya ya, bukan kemauan Mister Y, tapi endingnya Mister Y ini janjian beneran di belakang istrinya sama si janda ini. Beneran. Gimana menurut kalian? Padahal ini kan awalnya iseng nih, iseng sama istrinya disuruh bales aja gini-gini, kasihan janda depan rumah. Lah, delala Mister Y ini ujung-ujungnya menseriusi akhirnya chat-chat di kemudian harinya. Tanpa sepengetahuan istrinya, Mister Y ini janjian tengah malam. Oh nggak tengah malam sih, sekitar jam 9, jam 10 lah, jam-jam mau tidur. Keluar, katanya pingin lihat situasi rumah. Kan rumahnya ada pada depan nih. Pingin lihat situasi rumah, pingin ngopi di warung kopi depan situ. Ternyata Mister Y ini masuk ke rumah janda itu lewat belakang rumah. Ya istrinya nggak tahu. Istrinya taunya pabriknya kan ngopi, ya udah. Sebenarnya curiga tuh nggak ngopi, biasanya nggak pernah ngopi selama ini, tapi ya biasa aja gitu, nggak terlalu memikirkan itu. Nah Mister Y ini ternyata diam-diam datang ke rumah janda itu, janjian dia lewat pintu belakang. Akhirnya masuklah ke rumah janda itu. Dan janda itu waktu itu tinggal berdua sama anak terakhirnya, yang waktu itu masih sekitar masih SMP ya, waktu itu SMP atau SMA. Masuklah Mister Y itu ke rumah janda itu. Nah nggak tahu apa yang terjadi di sana gitu ya. Akhirnya selang 1 jam, hampir 2 jam keluar dari rumah itu, masuk ke rumah sendiri. Ditanyalah sama istrinya, kok lama, ngopi di mana? Iya, masih ngobrol sama orang-orang, nggak ada curiga. Nah kejadian ini ternyata berulang beberapa hari kemudian, begitu lagi. Dan sampai akhirnya ada tetangga sebelah rumahnya yang melihat Mister Y ini masuk ke rumah janda tersebut lewat pintu belakang. Dengan rasa tidak percaya, karena pada situ malam hari ya, malam hari sekitar jam 10, diulang lagi sekitar jam 10 di hari berikutnya. Si tetangga ini seperti nggak percaya melihat, benar kah ini Mister Y ngapain ngendep-ngendep di belakang, ngapain masuk rumah si janda itu. Akhirnya ditunggu sampai sejam kemudian, dan bener dong, sejam kemudian Mister Y ini keluar lewat pintu belakang lagi, keluar dari rumah itu. 1 kali ketahuan, kemudian selanjutnya udah diincer nih, udah diincer. Ternyata ketahuan lagi, masuk lagi pintu belakang. Yang ketiga kalinya nih ya, tapi ketahuannya yang kedua kali. Ditunggu sampai keluar, ternyata keluar 1 jam kemudian. Nah dari situlah si tetangga ini bingung. Dia mau diem aja, tapi dia kasihan sama Mercedes S gitu kan. Mau jadi apa? Tetangga depan rumah, tetangga sebelah rumah, mau jadi apa nanti? Karena 40 rumah di sekitarnya akan merasakan kepanasan, akan merasakan hancurnya, akan merasakan ketidakbahagiaan juga ketika ada orang yang selingkuh, bener nggak? Kemudian tetangga ini diskusi nih sama suaminya.
Gimana ini enaknya, kita laporan nggak? Kalau nggak laporan nanti keterusan, kasihan Mrs. S. Laporan pun juga kasihan. Tapi setidaknya kalau kita laporan akan berhenti itu perselingkuhannya. Nah, aduh laler. Oke, akhirnya si tetangga ini memberanikan diri untuk melaporkan ini semua ke istrinya, istri dari Mr. Y. Pada saat Mr. Y ini tidak ada di rumah, cerita semuanya. Mrs. S tentunya tidak percaya karena dia tahu chat-chatannya, balasannya, karena dia yang nyuruh. Dia tidak percaya. Tapi si tetangga ini memastikan bahwa itu benar-benar Mr. Y yang masuk ke dalam rumah janda itu 2 kali. Nah, kemudian Mrs. S ini, kenapa ya tetanggaku ini sampai meyakinkan aku sampai 2 kali seperti itu? Akhirnya dia curiga juga. Akhirnya cari cara, gimana caranya supaya dia menangkap basah si suaminya. Ternyata bener dong, dia pura-pura tidur dan si suaminya ini keluar lagi dengan alasan ngopi, dan si istri ini ngintip ya, keluar juga lewat pintu depan ke rumah tetangga, ngintip, dan dia melihat dengan kepala mata sendiri suaminya masuk ke rumah si janda itu. Gimana dong, yang tadinya dibalas untuk menggoda si janda itu, disuruh dibalas, ternyata sekarang kejadian beneran ya, dilakukan beneran sama lakinya, down pastinya. Dan akhirnya Mrs. S ini bener-bener down, dan dia tidak menyangka, dan dia udah langsung jijik banget sama suaminya ini. Begitu pulang langsung dimaki-maki. Dan suaminya ini merasa bersalah, karena memang bersalah. Dia langsung diam, meketek, nggak ada suaranya, ketakutan. Dia sampai keluar dari rumah, minta perlindungan, minta pembelaan. Dia nggak tahu harus kemana karena dia sudah diusir. Akhirnya dia pergi ke rumah teman dekatnya. Dia minta tolong, aku mau kemana ini, aku mau tidur di mana. Ya udah, kamu tidur di sini aja. Nah, anak-anaknya yang sudah dewasa tidak terima dengan kejadian ini, tapi di sisi lain mereka ingin melihat kedua orang tuanya kembali akur dan rumah tangganya selamat. Akhirnya si anak ini mendatangi si pelakor itu dan duduk di rumah pelakor itu dan bilang baik-baik tanpa kekerasan. Dia bilang baik-baik sama si pelakor itu untuk menjauhi bapaknya. Tapi kalau memang bapakku yang ingin menikahi kamu, silakan. Tapi ternyata si bapaknya tidak mau menikahi, hanya sekedar iseng aja, dan akhirnya kembali ke istrinya. Namun istrinya ini udah jijik banget. Dia tidak nyangka kalau bakal diselingkuhin seperti ini, yang awalnya iseng, dan dia tidak nyangka bakal seserius ini suaminya. Dengan kegigihannya dia menolak suaminya, mengusir suaminya, tapi anak-anaknya menguatkan hati ibunya. Anak-anaknya menguatkan hati ibunya supaya memaafkan perlakuan bapaknya, memberikan kesempatan, karena anak-anaknya tidak ingin melihat kedua orang tuanya hancur hanya karena janda gatel yang ada di depan rumahnya. Nanti rumah tangganya hancur, senang dong. Kalau misalkan mereka menikah sih nggak masalah ya, karena kan keduanya sama-sama pensiunan gitu, nggak masalah. Tapi anak-anaknya di sini yang nggak terima, anak dari Mr. Y dan Mrs. S ini nggak terima orang tuanya dihancurkan oleh tetangga depan rumah mereka. Akhirnya si anak ini gimana caranya dia memperbaiki hubungan kedua orang tuanya, dan itu berhasil. Walaupun si istri ini menerima kembali suaminya, dia selalu mengungkit-ungkit kesalahan suaminya. Walaupun dia sudah memaafkan, tapi dia selalu mengungkit-ungkit sampai suaminya ini merasa kayak aduh sumpah, beban dan lain sebagainya. Nah, disitulah peran anak dimainkan lagi. Anak selalu memberikan ruang untuk kedua orang tuanya, memberikan pengertian, udah nggak usah dipikir lagi yang lalu, biarlah berlalu, sekarang hidup bahagia. Nah, disitulah kemudian Pak Sutri ini kembali bersama dan hidup bahagia, menemani anak dan cucunya. Sedangkan si janda yang ada di depan rumahnya itu
tidak pernah bertegur sapa, dan dia tidak disapa oleh semua tetangga-tetangganya yang ada di situ. Jadi ini ya, rumahnya itu susun kayak gini kan, namanya kayak perumahan gitu ya. Ini rumah korban dan ini rumah pelapor itu. Dan ini nyebar ke semua perumahan yang ada di situ, dan semua tetangga di situ nggak ngomong sama dia, ibaratnya kayak nggak akur gitu ya. Jadi dia ngerasa sendirian gitu, tapi dia masih kuat mental sendirian di situ, walaupun tetangganya nggak ada yang akur sama dia karena kejadian itu. Nah, ketika beberapa bulan kemudian, sekitar 6 bulan kemudian, si janda ini dilabrak oleh wanita lain, istri orang. Ternyata setelah putus dari Mr. Y tadi, ya, Mr. Y tadi, 3 bulan kemudian dia melakukan hubungan terlarang dengan suami orang tetangga lagi. Mungkin udah watak yang kebiasaan buruknya. Akhirnya dia dilabrak oleh istri dari laki-laki tersebut, tapi itu tidak dia pedulikan. Dia tidak peduli dengan semua itu, dan dia berhasil merebut laki-laki itu dari istrinya, dan laki-laki itu berhasil meninggalkan istrinya demi janda tersebut. Luar biasa. Nah, di sini akhirnya si janda tersebut berumah tangga dengan suami orang, laki-laki itu, tapi pada saat mereka berumah tangga ada aja kejadian cekcok, bertengkar, KDRT di situ. Ternyata si laki ini mau kondo. Dia hanya mengincar harta dari janda ini. Dan janda ini sudah terjual tuh tanahnya, asetnya, tanah, mobil untuk memenuhi kebutuhan si Mokondo ini. Dan itu berlanjut sampai sekarang. Dia tidak menceraikan suaminya, ya mungkin malu ya sama tetangga. Dulu udah mau ngerebut suami dari depan rumahnya, sekarang suami tetangganya yang lain. Tapi kalau nanti cerai lagi, cerai ditinggal, kalau yang sama pertama itu kan putus aja karena nggak nikah. Tapi kalau yang ini dikasiri, dia kalau ditinggal lagi dia pasti malu sama tetangganya, udah malu berkali-kali. Akhirnya dia menguatkan diri, meskipun hartanya dihabiskan sama Mokondo itu, dia tetap stay kayak gitu ya, tetap bertahan sampai sekarang. Dan endingnya Mr. Y dan Mrs. S ini hidup bahagia, saling memaafkan, menikmati masa tua mereka bersama anak dan cucu. Sedangkan janda pelakor ini berumah tangga dengan suami orang yang rumah tangganya penuh dengan cekcok, keributan, kekerasan, dan ekonomi yang porak-poranda saat ini. Menurut kalian gimana? Silahkan komentar di kolom komentar. Nah, buat kalian yang punya cerita nyata dalam rumah tangga kalian atau rumah tangga teman atau saudara kalian, boleh ya sharing-sharing di sini. Boleh cerita-cerita. Kalau tidak keberatan nanti saya angkat di YouTube channel saya. Oke, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.